Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dera Diastari. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendownload aplikasi GeoGebra dan cara dasar penggunaan aplikasi GeoGebra. Sebelum kita mendownload, saya akan memberitahu sedikit apa itu GeoGebra. Jadi, GeoGebra itu adalah aplikasi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika. Nah, aplikasi ini sangat bermanfaat atau bisa memudahkan kita sebagai mahasiswa, guru, dosen, atau anak sekolah yang lainnya dalam mendemonstrasikan atau memvisualisasikan konsep-konsep matematika yang diperlukan ketelitian yang tinggi, seperti halnya grafik, serta alat bantu untuk mengkonstruksikan konsep-konsep matematika. Baik, kita mulai saja. Jadi pertama itu kita buka browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu ketik www.geogebra.org. Nah, akan seperti ini karena kita akan mendownload. Langsung saja kita klik app download. Di sini banyak berbagai macam GeoGebra. Ada grafik kalkulator, 3D kalkulator, geometri, GeoGebra klasik 6, CAS kalkulator, GeoGebra klasik 5. Namun, pada kali ini saya akan mendownload GeoGebra klasik 6. Langsung saja klik download. Kita tunggu sebentar. Klik OK. Mulai download. Tunggu saja. Prosesnya cukup lama ya, namun kita tetap harus sabar. Nah, sebentar lagi selesai. Nah, ini tandanya sudah terdownload ya. Nah, aplikasi GeoGebra-nya sudah terdownload. Langsung saja tinggal kita klik 2 kali ini. Jadi, tampilan awal aplikasi GeoGebra ini seperti ini. Di sini ada beberapa menu, sedangkan ini adalah halaman untuk menginput titik, fungsi, persamaan atau pertidaksamaan, dan sebagainya. Sedangkan ini adalah diagram Cartesiusnya jika jadi nanti akan muncul gambar atau diagramnya. Sedangkan di sini macam-macam GeoGebra-nya jika kita akan menggambar grafik, geometri, 3D grafik, dan lain-lain. Langsung saja, di sini saya akan mencontohkan beberapa cara penggunaan dasar dalam menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Yang pertama, ada menu titik. Nah, menu titik ini ada beberapa cara juga untuk membuat titik. Ada point, point on object, attach or detach point, intersect, dan sebagainya. Lalu, nah di sini ada gambar hitam. Gambar hitam di sini adalah keterangannya atau perintahnya. Jadi, jika kita ingin membuat titik, select position or line, function or curve. Jadi, kita langsung saja tinggal klik titik yang kita mau. Saya akan membuat titik pada -3. Nah, langsung saja di sini muncul titiknya, titik A. Dan di sebelah kiri ini adalah keterangannya, bahwa titik A itu adalah -3,3. Lanjut, yang kedua itu ada menu untuk membuat garis. Ada ruas garis dengan menentukan panjangnya. Lalu ada sinar, polyline, vektor, dan sebagainya. Saya akan mencontohkan membuat ruas garis dengan menentukan panjang. Nah, perintahnya di sini tentukan titik, lalu tentukan juga panjangnya kita mau berapa. Contoh, saya akan menentukan titik di -7. Nah, panjangnya berapa ya? Misalkan saja kita panjangnya 5. Nah, maka muncullah gambar ruas garis seperti ini. Dan seperti biasa di sebelah kiri ini adalah keterangannya.
Selanjutnya, menu yang ketiga di sini ada menu untuk membuat garis tegak lurus, garis sejajar, garis bagi, garis singgung, dan sebagainya. Kita contohkan yang garis bagi ini. Nah, perintahnya tentukan 2 titik atau 1 garis. Kita tentukan titik pada 1 garis. Nah, misalnya di sini. Nah, akan menghasilkan garis bagi tegak lurus seperti ini. Lalu, jika kita mau menghapusnya juga kita tinggal klik delete, langsung bisa terhapus. Contoh lagi yang garis sejajar. Tentukan titik dan garis sejajarnya. Contoh, titiknya di sini. Nah, maka garis ini sejajar dengan garis bawahnya ini, B sampai C. Ini contoh saja. Selanjutnya ada menu di sini untuk membuat bangun datar seperti segitiga, segi 6, dan sebagainya. Coba contoh, kita akan membuat segi 6. Perintahnya adalah tentukan 2 titik, lalu tentukan number or vertex. Contoh di sini. Nah, kita tentukan ini panjangnya mau berapa gitu. Misalnya 2 saja ya, dari min 6 sampai min 8. Vertex ini adalah sisinya. Kita akan membuat segi 6, berarti tulis 6. Oke. Nah, menghasilkan gambar seperti ini. Dan di sini adalah keterangannya. Selanjutnya ada menu lingkaran. Nah, lingkaran juga banyak. Beberapa cara untuk membuat lingkaran. Ada dengan membuat lingkaran dengan 2 titik, lalu membuat lingkaran dengan titik pusat dan jari-jarinya, dengan 3 titik, dan sebagainya. Coba kita contohkan membuat lingkaran dan jari-jari. Di sini keterangannya tentukan titik pusatnya, lalu tentukan radiusnya atau jari-jarinya. Titik pusatnya kita tentuin di sini, radiusnya mau berapa? Contoh 3. Maka dihasilkanlah bentuk lingkaran seperti ini. Dan di sini pun ada keterangannya bahwa lingkaran itu sama dengan fungsinya itu x min 4 kuadrat tambah y min 5 kuadrat sama dengan 9. Menu yang keenam juga di sini ada menu untuk membuat elips atau hiperbola, parabola, dan sebagainya. Contoh, kita akan membuat elips. Di sini perintahnya tentukanlah 2 titik. Nah, kita contohkan di sini ya. Titik L dan titik di sini satu lagi. Nah, maka untuk membuat elips kita tinggal seperti ini saja sudah berbentuk elips. Lalu di sini ada keterangannya bahwa elips ini terdiri dari titik L, M, dan N, dan fungsinya juga ada di sini. Lanjut, menu yang ketujuh di sini ada menu untuk membuat sudut, seperti membuat sudut dengan 2 garis, distance or length, area, slope, dan sebagainya. Di sini kita akan membuat contoh sudut, namun sebelumnya karena keterangan yang di sebelah kiri ini kebanyakan, kita bisa menghapus sebagian agar tidak pusing saja. Nah, kita membuat dihapus semua ya jadinya. Membuat sudut. Nah, perintahnya tentukan 3 titik atau tentukan 2 garis. Coba kita tentukan 3 titik saja. Ini, dan ini ya. Nah, maka ini akan membentuk sudut 120,96 derajat. Selanjutnya, ada menu untuk membuat bayangan. Nah, di sini ada bayangan terhadap garis, bayangan terhadap titik, bayangan terhadap lingkaran, dan sebagainya. Kita contohkan membuat bayangan terhadap titik. Nah, perintah
langkahnya tentukan objeknya, lalu tentukan ini titik tengahnya. Kita gunakan titik C ini sebagai titik tengahnya ya. Maka tentukan titik untuk bayangannya di sini. Lalu, nah D aksen ini adalah sebagai bayangannya dari titik D. Di sini pun ada keterangannya ya. Selanjutnya di sini ada menu untuk membuat media pembelajaran yang interaktif. Jadi seperti contoh kita bisa membuat rumus fungsi di sini, bisa menuliskan teks seperti menulis persamaannya atau menambahkan gambar, checkbox, button input box dan sebagainya. Dan yang terakhir ini juga ada menu untuk seperti memindahkan grafik, lalu memperbesar grafiknya, memperkecil grafiknya, atau menghilangkan suatu objek, atau menghilangkan atau menunjukkan suatu label, juga bisa untuk menghapus objek yang akan kita hapus. Tapi untuk menghapus, kita bisa dengan ini nih, mengklik tanda titik 3 di sebelah sini, lalu delete. Nah, cukup mudah kan penggunaan aplikasian GeoGebra ini? Tentunya sangat canggih sekali dan bisa membantu kita dalam proses pembelajaran matematika. Kemudian, contoh lain misalnya kita akan membuat grafik fungsi. Kita tuliskan saja di sini fx misalnya sama dengan x ditambah 5. Nah, maka akan menghasilkan grafik seperti ini. Sebentar kita zoom. Ini kita geser, ini kita zoom. Kemudian misalnya contoh kuadrat, kita akan buat x kuadrat ditambah berapa ya? 2x ditambah 3. Maka akan menghasilkan grafik fungsi yang seperti ini. Nah, lalu kita juga di sini bisa, jika ingin membuat grafik fungsi trigonometri, kita tuliskan saja fx sama dengan cos x. Nah, maka akan muncullah grafiknya seperti ini. Contoh lain lagi, misalnya kita akan membuat ini yang 3D graphics, yaitu grafik bangun ruang. Kita bisa geserkan saja yang ini, seperti ini. Terlalu takutnya ketutup ya. Kita buat bangun ruang kubus. Tentukan 2 titik di sini. Kita misalkan bikin titik di 4, lalu di sini. Nah, maka jadilah bangun ruang kubus ini. Dan di sini keterangan bahwa kubus dengan titik A, B, C. Lalu contoh lain kita membuat ini bangun ruang tabung. Sama, tentukan 2 titik juga. Nah, cuman di sini kita menuliskan radiusnya. Misal radiusnya 7. Nah, maka menghasilkan gambar seperti ini. Oh iya, ini bisa diputar-putar. Maka akan menghasilkan gambar yang seperti ini. Ini bisa diputar-putar juga ya, jadi kita bisa lihat dari berbagai arah. Mungkin cukup sekian contoh penggunaan dasar aplikasi GeoGebra dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah pengucapan atau salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.